Selamat pagi anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran ekonomi. Kali ini akan saya jelaskan circular flow 4 sektor atau biasa disebut circular flow model terbuka. Nah, kita harus tahu dulu siapa saja sih 4 sektor yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah si RTK atau rumah tangga konsumen atau rumah tangga konsumsi. Yang berikutnya adalah pemerintah atau rumah tangga negara. Dan yang berikutnya adalah rumah tangga produsen atau perusahaan. Dan yang terakhir atau keempat adalah masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri, gitu ya. Kita akan mulai membaca, kita akan mulai dari rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen, dia berperan untuk menjual ataupun menawarkan faktor produksi kepada RTP ya. Ini ada garis yang berwarna merah muda, anak panahnya menuju ke perusahaan atau RTP. 4 faktor produksi itu terdiri dari tanah atau sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia atau tenaga kerja, berikutnya adalah modal, dan faktor produksi yang terakhir adalah skill atau keahlian, gitu ya. RTK menjual kepada si perusahaan. Nah, karena si perusahaan tadi sudah membeli, berarti sekarang RTP memberikan balas jasa kepada si RTK karena sudah menggunakan faktor produksi dari RTK ya, begitu. Jadi ini garis yang berwarna hijau, ini adalah RTP membayar balas jasa kepada si RTK tadi ya. Sudah menggunakan sumber daya alam atau tanah, berarti si RTP sedang memberikan balas jasa berupa sewa. Kemudian yang berikutnya RTP membayar balas jasa berupa gaji karena dia sudah menggunakan faktor produksi bernama tenaga kerja. Kemudian RTP juga membayar balas jasa kepada si RTK dalam bentuk interest atau bunga modal karena sudah menggunakan modal. Kemudian yang terakhir si RTP juga akan memberikan balas jasa berupa profit atau laba karena si RTP menggunakan skill dari RTK, gitu ya. Kemudian sebetulnya di tengah ini ada perantara ya, perantara namanya adalah pasar input, yaitu pasar perantara yang dia itu fungsinya menjual 4 faktor produksi dari si RTK untuk dijual ke si RTP, gitu ya. Nah, nanti faktor produksi tadi, 4 faktor produksi yang telah dibeli RTP dari RTK akan diolah dan dikombinasikan menjadi barang dan jasa yang siap untuk dijual. Sehingga kita beralih ke bagian bawah yang berwarna pink atau merah muda ini ya. Jadi ketika barang dan jasa sudah dihasilkan oleh si perusahaan, maka perusahaan atau RTP menjual barang dan jasa jadi kepada si RTK, gitu ya. Kemudian sebagai balas jasanya, maka garis yang berwarna hijau muda menuju ke arah RTP. Jadi dari RTK membayar balas jasa kepada si RTP, gitu ya. Nah, sekarang hubungannya apa dengan pemerintah? Baik, pemerintah ini disimbolkan atau digambarkan dengan garis yang berwarna merah muda menuju ke RTK dan ada garis muda yang menuju ke RTP. Ini berarti pemerintah sedang memberikan subsidi atau bentuk bantuan yang lain kepada si RTK dan kepada si RTP. Kemudian di bawahnya ada garis yang berwarna hijau menuju ke pemerintah. Berarti di sini si
RTK sedang membayar pajak ke pemerintah, kemudian si RTP juga membayar pajak kepada pemerintah. Selain itu, peran yang dilakukan oleh si pemerintah berhubungan dengan si RTK dan si RTP pastinya sama ya dengan garis yang ada di atas tadi. Pemerintah juga bisa membeli faktor produksi dari si RTK. Kemudian si pemerintah juga bisa membeli barang dan jasa jadi dari si RTP atau perusahaan. Kemudian karena dia sudah membeli faktor produksi dan membeli barang dan jasa jadi dari RTP, maka pemerintah juga akan mengeluarkan uang gitu ya. Jadi pemerintah nanti akan membayar juga balas jasa karena sudah menggunakan produk ke RTP, dan pemerintah juga akan membayar atau melakukan balas jasa kepada si RTK karena sudah menggunakan 4 faktor produksi. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat luar negeri di sini ya, bawah. Di sini ada garis dari RTK keluar anak panahnya menuju ke masyarakat luar negeri. Ini artinya adalah kita membacanya, memposisikannya dari RTK ya. Cara membacanya berarti RTK sedang melaksanakan ekspor 4 faktor produksi ke masyarakat luar negeri. Kemudian nantinya masyarakat luar negeri akan membayar balas jasa. Kemudian bisa juga masyarakat luar negeri mengekspor ke RTK, atau kalau kita membacanya dari RTK berarti yang anak panah putih ini adalah kita atau masyarakat di Indonesia atau RTK membeli produknya dari si masyarakat luar negeri, atau dengan kata lain kita RTK ini sedang mengimpor faktor produksi dari si RTK begitu ya. Begitu juga dengan nanti garis pembayarannya ya. Kemudian berikutnya RTK sudah, kemudian RTP dengan masyarakat luar negeri. Kita mulai dari garis yang berwarna kuning. Dalam hal ini berarti bahwa si rumah tangga produsen sedang melaksanakan ekspor atau menjual barang dan jasa ke masyarakat luar negeri. Kemudian kita juga bisa membaca dari sini karena ada anak panah putih menuju ke RTP dari masyarakat luar negeri, berarti kalau kita membaca dari sini berarti si RTP sedang mengimpor atau membeli barang dan jasa dari si masyarakat luar negeri. Demikian penjelasan Ibu hari ini, semoga membantu kalian untuk memahami circular flow ya. Di sini tadi sudah dijelaskan circular flow 4 sektor ya, begitu. Terima kasih.